Ya, kita jumpa di kelas mata kuliah Teologi PP1. Selamat datang bagi mahasiswa-mahasiswa semester 6 Teologi untuk mahasiswa di IAKN Toraja. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita secara online dan kita akan khusus membahas pada hari ini mengenai teori pembentukan kitab-kitab Injil. Jadi saya berharap ini bisa disimak dengan baik sehingga nanti kita semua bisa sama-sama puas di akhir perkuliahan ini. Ya, tadi saya sudah katakan hari ini kita akan membahas topik tentang pembentukan kitab-kitab Injil. Pernahkah kalian dalam satu kesempatan ketika membaca kitab-kitab Injil sinoptik, kalian menemukan di kitab Injil Matius mencatat tentang A, tetapi di kitab Markus atau kitab Lukas dia justru mencatat peristiwa yang sama tapi dengan kisah yang berbeda, dengan sesuatu yang berbeda. Atau pernahkah kalian membaca sebuah topik tertentu, sebuah cerita tertentu, sebuah narasi tertentu dalam kitab Injil Matius, tetapi ketika kalian baca kitab Markus atau kalian baca kitab Lukas justru berbeda? Atau contoh yang paling sederhana adalah ada hal-hal tertentu dalam kitab Injil Matius yang dikisahkan tetapi tidak ada di kitab Injil Markus. Begitu juga tidak ada di kitab Injil Lukas. Nah, apa yang kemudian menyebabkan hal itu terjadi? Ini yang menjadi konsen dari perkuliahan kita pada saat ini. Dan ada begitu banyak teori yang mencoba menyimpulkan atau menarik kesimpulan tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, perbedaan-perbedaan tersebut. Bahkan kalau kita lihat dalam diskusi-diskusi teologis, ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan karena ada begitu banyak perbedaan antara kitab Injil Matius, Markus dan Lukas, khususnya Injil sinoptik ya, maka mereka menyimpulkan bahwa kitab-kitab Injil ini adalah kitab Injil yang palsu. Kitab Injil yang asli itu sudah hilang dan tertinggal Injil yang ada sekarang ini ya. Dan karena banyaknya perbedaan, maka Injil yang kita punya sekarang ini adalah Injil-Injil yang palsu. Baik, materi kita hari ini adalah kita mau mencari tahu, kita mau membahas tentang teori-teori seputar pembentukan kitab-kitab Injil. Jadi ada banyak teori yang kemudian dipakai untuk menemukan solusi, menjawab pertanyaan tadi, karena ada banyak perbedaan. Baik, kita akan bersama-sama membahasnya, dan karena itu saya berharap kalian bisa memperhatikan dengan seksama. Ya, secara garis besar teori-teori tentang pembentukan kitab-kitab Injil ini berada dalam studi tentang kritik sumber, ya, kritik sumber atau tradisi tulisan. Ya, kritik sumber sendiri berusaha untuk mencari tahu sumber-sumber tulisan apakah yang kemudian dipakai oleh para penulis Injil dalam menulis kitab-kitab Injil. Ya, ini didasarkan pada pemahaman bahwa kitab Injil yang pertama kali ditulis itu ditulis bukan baru 1 atau 2 tahun setelah Yesus naik ke surga ya. Tetapi paling awal itu sekitar 20 tahun setelah Yesus naik ke surga, barulah kitab Injil mulai ditulis. Sehingga pertanyaannya adalah, kira-kira penulis kitab-kitab Injil yang sudah lewat 20 tahun, sudah lama, cukup lama itu ya, mereka dapat sumber dari mana untuk menulis kitab-kitab Injil itu ya. Maka ya, ini tadi saya sudah katakan, oleh karena apa, kembali lagi sini, oleh karena ada perbedaan. Tadi saya katakan ini hanya salah satu contoh, misalnya Matius 23 ayat 37 sampai 39 dan Lukas 13 ayat 34 sampai 35. Ini ada perbedaan ya. Ada perbedaan penulisan. Bahkan mereka akan meneliti sampai perbedaan yang sedetail ini ya. Pada ayat 38 justru katakannya lihatlah rumahmu. Tetapi di Lukas dikatakan sesungguhnya rumahmu ini ya. Ini tetapi ini dan
di sini mulai sekarang, tapi di sini pada saat. Nah, jadi ini bahkan sampai pada level bahasa aslinya pun berbeda yang digunakan. Nah, ini salahnya di mana gitu ya. Ya. Fakta bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam kitab-kitab Injil sinoptik ini kemudian menimbulkan berbagai macam teori mengenai sumber-sumber tertulis dari kitab-kitab Injil. Ya, khususnya kitab Injil sinoptik, ya, kitab-kitab Injil sinoptik. Ya, jadi apa yang menyebabkan ada perbedaan? Pertanyaannya, mereka dapat informasi dari mana untuk menuliskan kitab suci? Secara tradisional, kita punya anggapan bahwa ini adalah inspirasi dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang sama menginspirasi penulis kitab Matius, Markus dan Lukas, kenapa bisa berbeda? Itu pertanyaannya. Padahal Roh Kudus yang sama. Apakah Roh Kudus untuk setiap orang berbeda-beda begitu? Itu ya. Sehingga mereka mencoba meneliti. Jangan sampai ada sumber-sumber lain yang mereka gunakan, yang digunakan oleh para penulis untuk menuliskan kitab Injil sebagai sumber mereka. Jadi misalnya kalau kalian tulis makalah, ini analoginya begitu ya, hampir mirip. Menuliskan makalah tentu ada buku-buku referensi. Nah, ini maksudnya sumber-sumber tertulis yang lain. Nah, paling tidak ada beberapa teori ya yang akan kita bahas. Yang pertama, teori yang pertama adalah bahwa para penulis Injil itu bergantung pada suatu Injil yang asli. Jadi teori ini menegaskan bahwa sebelum ada Injil yang sekarang kita punya, yang kita baca setiap hari ini, ada Injil yang asli. Kadang-kadang disebut dengan autograf, ya, autograf. Ya, jadi ada Injil yang asli, yang memang sudah tidak ada lagi saat ini. Ya. Para penulis Injil kemudian menggunakan sebuah Injil yang sama secara terpisah. Injil itu ditulis dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Aram. Ya, ini teori yang dimunculkan oleh seorang sarjana Jerman bernama G. Lessing misalnya. Injil ini disebut dengan Injil asli. Ya. Jadi ada teori seperti itu. Maka teori ini juga digunakan oleh saudara-saudara kita yang Muslim, oleh para pendakwa mereka untuk mengatakan bahwa Injil kita yang asli itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Ya, itu Injil yang ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Ya. Bahkan ini juga di salah satu yang dimunculkan oleh teori dari Bart Ehrman gitu ya. Nanti bisa carilah sendiri. Nah, ini teori yang pertama nih. Yang kedua, jadi yang pertama itu ada Injil yang asli. Injil yang asli itu dipakai oleh penulis baik itu Markus, Matius, Lukas. Mereka gunakan secara terpisah, ya. Mereka Injil yang sama tapi satunya tulis pakai itu untuk tulis di tempat lain, di waktu yang lain. Markus pakai di lain, Injil Lukas ambil itu tapi dia tulis di waktu dan tempat yang berbeda, sehingga mereka mengutip gitu ya. Intinya mereka mengutip sesuai dengan mau mereka, masing-masing dengan sudut pandang mereka. Jadi itu Injil asli. Tapi Injil asli itu sudah dikatakan sudah hilang, ya, sudah tidak ada lagi. Ya, sudah tidak ada lagi. Ya. Ini teori yang pertama. Teori yang kedua dikatakan para penulis Injil bergantung pada sebuah tradisi lisan. Jadi kalau ini ada Injil yang asli, yang sekarang sudah tidak ada, Injil itu sudah hilang. Injil asli gitu ya. Sudah hilang gitu ya. Maka yang kedua disimpulkan bahwa ketiga penulis Injil sinoptik ini menggunakan atau bergantung pada tradisi lisan, sebuah tradisi lisan. Tapi tradisi lisan ini telah baku, tradisi yang fix, ya, sehingga dianggap memiliki kesamaan yang sangat tinggi dalam presentasinya. Ya. Apa itu tradisi lisan? Tradisi lisan ini berkembang, cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, ya, dari mulut ke mulut di antara jemaat mula-mula, ya, di antara jemaat mula-mula, cerita dari mulut-mulut.
Kita tahu bahwa pada zaman dulu bukan seperti sekarang kita bisa dokumentasikan segala sesuatu yang terjadi, mau dalam bentuk video, mau dalam bentuk foto, rekaman, apapun itu ya. Tapi zaman dulu kan belum ada teknologi, sehingga kebanyakan informasi-informasi itu dikisahkan dalam bentuk cerita-cerita di kalangan jemaat mula-mula. Jadi berdasarkan pemahaman itu, nah cerita yang dikisahkan secara lisan dari mulut ke mulut itu disebut dengan tradisi lisan. Tetapi teori ini mengatakan bahwa tradisi lisan ini sudah baku karena dia dituliskan terus, dikisahkan, diceritakan terus-menerus, sehingga sudah dianggap fix, sudah baku lah, sudah betul, sudah benar tentang Yesus itu. Dan para penulis Injil ini kemudian bergantung pada tradisi lisan itu yang mereka dengar juga dan yang mereka kisahkan ya, masing-masing, dan mereka pakai itu untuk menuliskan. Mereka mengingatnya dan kemudian mereka menuliskan kisah itu. Teori ini dimunculkan oleh sarjana Jerman bernama J.K. Herder dan kemudian didukung oleh seorang sarjana Jerman lainnya seperti J.K.L. Geisler pada tahun 1818 ya. Itu teori yang kedua. Teori yang ketiga, para penulis Injil bergantung pada fragmen-fragmen yang tertulis yang berkembang secara bertahap. Atau apa itu fragmen? Kalau dikatakan, nah ini contohnya salah satu teolognya adalah Schleiermacher. Schleiermacher menganggap bahwa beberapa fragmen tradisi Injil itu telah ada pada masa gereja mula-mula. Fragmen itu semacam tulisan-tulisan pada kertas-kertas itu ya, yang kecil-kecil itu ya, dan berkembang secara bertahap sehingga menjadi satu dengan Injil-Injil sinoptik. Nah, Schleiermacher juga adalah orang pertama yang mempertahankan bahwa logia atau kumpulan perkataan-perkataan Yesus adalah salah satu dari fragmen tersebut ya. Jadi logia ini apa ya, nanti silakan di search di internet ya, saya tidak akan jelaskan. Nah, Schleiermacher sendiri menganggap bahwa para penulis kitab Injil bergantung pada fragmen-fragmen tertulis. Jadi kisah-kisah, sepotong kisah-kisah yang tentang Yesus yang tertulis di kertas-kertas ya, bukan kertas seperti sekarang ya. Bisa saja potongan papirus atau kulit-kulit kayu dan sebagainya ya. Dan itu kemudian berkembang secara bertahap, dan para penulis kitab Injil bergantung pada hal tersebut ya. Lalu yang keempat itu ada teori bahwa para penulis kitab Injil saling bergantung satu dengan yang lain ketika mereka menulis Injil-Injil mereka. Jadi ini ketergantungan antara sesama penulis kitab Injil. Jadi baik Matius, baik Markus maupun Lukas saling bergantung satu dengan yang lain. Ya, kita lihat. Dan ini adalah teori terakhir dan paling banyak diterima pada masa sekarang ini dengan variasi yang berbeda-beda. Walaupun menurut beberapa orang teori ini sudah diusulkan oleh Agustinus ya sejak abad ke-4 Masehi. Tanpa menyangkali adanya menyangkali akan keakuratan penurunan ya, alihan tradisi oleh orang-orang Yahudi pada masa abad pertama, nampak bahwa kemiripan dalam kitab-kitab Injil sinoptik itu sangat begitu rupa ya dalam teks Yunani, tidak hanya dijelaskan berdasarkan tradisi lisan saja. Karena itu muncullah kesimpulan bahwa para penulis kitab Injil saling bergantung satu dengan yang lain. Jadi mereka ini bergantung satu dengan yang lain dalam menuliskan kitab-kitab Injil. Oke, kita langsung lihat saja ketergantungan seperti apa itu. Sebuah studi mengenai kemiripan dalam kitab-kitab Injil sinoptik menunjukkan sebuah fakta sebagai berikut. Ya, ini yang tadi saya jelaskan di awal. Kadang-kadang kita temukan bahwa Matius dan Markus itu seringkali cocok satu dengan yang lain, tetapi mereka berdua bertentangan dengan Lukas dalam urutan peristiwa. Jadi peristiwanya bisa berubah. Apakah yang datang itu gembala duluan atau orang Majus duluan? Nah, itu salah satu contoh. Yang datang menjenguk Tuhan Yesus ya.
Sebaliknya, Lukas dan Markus ini seringkali cocok satu dengan yang lain dalam urutan peristiwa, tetapi bertentangan dengan Matius. Ya, bertentangan dengan Matius. Yang ketiga, Lukas dan Matius hampir tidak pernah sesuai. Ya, Lukas dan Matius hampir tidak pernah sesuai satu dengan yang lain, tetapi juga bertentangan dengan Markus. Ini studi tentang kemiripan kitab-kitab Injil memunculkan 3 hal itu. Matius Markus cocok tapi bertentangan dengan Lukas dalam hal peristiwa, dalam hal urutan peristiwa. Lukas dan Markus juga cocok, tapi justru ada kisah-kisah dalam Lukas dan Markus yang cocok, tetapi justru bertentangan dengan Matius. Ada kisah-kisah dalam Lukas dan Matius itu tidak pernah cocok satu dengan lain, tapi juga bertentangan dengan Markus. Jadi kalau itu kita bisa terbantu dengan ketika buka kitab suci, itu ada di bawah judul perikop, ada ayat-ayat tidak yang paralel dengan kitab lain. Kalau tidak ada paralel sama sekali, wah berarti dia tidak ada di Lukas, misalkan di Lukas tidak ada di Matius, tidak ada di Markus. Pertanyaannya dapat dari mana gitu ya. Oke. Nah, karena itu ada banyak sekali variasi teori tentang saling bergantung ini ya. Tetapi kita hanya akan membahas 4 saja ya. Jadi dari penjelasan yang tadi, para penulis saling bergantung satu dengan yang lain ya, dan berdasarkan temuan di lapangan gitu, maka ada banyak teori, banyak variasi teori ya tentang para penulis saling bergantung ini. Tapi kita hanya akan bahas beberapa saja, yaitu hanya akan bahas 4 saja ya. Yang pertama, ini tadi kita bahas bahwa sebenarnya ada usulan dari Agustinus ya, proposal dari Bapak Gereja nih, Agustinus. Agustinus mengatakan begini, menurut Agustinus, kitab Matius itu sebenarnya ditulis terlebih dahulu. Kemudian barulah Markus memakai Matius ya, sebagai referensinya untuk menulis kitabnya. Dan kemudian Lukas lah yang terakhir ditulis, tapi dia memakai Matius dan Markus sebagai referensinya. Jadi ini gambarnya begini, Matius yang terlebih dulu ditulis, ini Matius. Kemudian Markus ditulis kemudian, dia menggunakan Matius untuk menuliskan kitab Markus. Jadi dia bisa memilah-milah mana yang perlu ditulis, mana yang tidak ya, mana perlu dikisahkan. Lalu yang terakhir adalah Lukas. Nah, Lukas ini kemudian menggunakan Markus sebagai referensinya dan juga menggunakan Matius sebagai referensi. Jadi Lukas yang ditulis terakhir, dia gunakan Markus dan dia juga gunakan Matius. Jadi ini sebenarnya adalah proposal dari Agustinus, teori dari Agustinus ini. Yang berikut adalah hipotesis 2 Injil. Nah, ini ada hipotesis 2 Injil. Teorinya tentang pembentukan kitab Injil yang saling bergantung antara sesama penulis kitab Injil. Nah, menurut hipotesis 2 Injil, Matius masih sama. Matius ini ditulis terlebih dahulu, masih sama. Kemudian Lukas dan terakhir Matius. Jadi ini dia ubah ya. Tadi kalau di Agustinus, Matius, Markus, Lukas urutannya. Tapi kalau hipotesis 2 Injil, dia bilang Matius dulu, baru Lukas, dan terakhir Markus. Markus ini ada ditulis dengan meringkaskan Matius dan Lukas. Ini hipotesis dari J.J. Grace pada tahun 1789. Hipotesis ini mulai populer lagi pada 40 tahun terakhir ini. Nah, ini contohnya. Matius yang terlebih dahulu, kemudian Lukas ditulis, dan lalu Markus yang ditulis kemudian dengan meringkaskan Matius dan Lukas. Jadi ini menurut hipotesis 2 Injil ya. Lalu yang ketiga, ini juga salah satu teori yang cukup terkenal, yaitu hipotesis dwi-sumber atau 2 sumber. Menurut hipotesis ini ada 2 sumber. 2 sumber ini disebut dengan sumber Markus, yaitu kitab Markus. Menurut hipotesis dwi sumber ini, yang terlebih dahulu ditulis itu Markus ya. Yang terlebih dahulu ditulis adalah Markus. Tetapi ada sumber lain yang disebut dengan Quelle. Quelle itu dalam bahasa Jerman Quelle, yang artinya sumber ya. Jadi ini disingkat. Quelle atau Quelle ini adalah sumber yang berisi perkataan Yesus yang hilang ya, yang tidak ada di 2 Injil sinoptik yang lain, baik itu Lukas maupun Matius.
Teori ini pertama kali dimunculkan oleh Karl Lachmann dan C.G. Wilke, tetapi kemudian dikembangkan oleh C.H. Weiss ya, pada tahun demikian. Kemudian juga didukung oleh H.G. Holtzman. Ya. Nah, menurut mereka Matius ini memakai Markus dan juga memakai sumber Ki. Ya, sumber Ki itu di mana sekarang? Ya kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu di mana sekarang. Intinya hipotesisnya mengatakan bahwa sebenarnya ada sumber yang berisi perkataan-perkataan Yesus yang hilang, ya, yang tidak ada di Injil Matius maupun Injil Lukas, ya, yang hanya diketahui oleh Matius ini. Matius menggunakan Ki. Apakah Ki ini adalah tradisi lisan tadi atau Injil asli, ya kita tidak tahu. Tapi di hipotesis ini mengklasifikasikannya, mengidentifikasinya sebagai sumber Ki. Jadi Matius menggunakan Markus dan juga menggunakan Ki. Lalu Lukas sama, dia menggunakan Markus, dia juga menggunakan sumber Ki. Ya, jadi itu hipotesis dwisumber, pembentukan. Jadi dwisumber karena ada dua sumber, sumber Markus dan sumber Ki. Nah, jadi Holtzman kemudian merekonstruksi kehidupan Yesus yang historis atas dasar Injil Markus. Weiss mengusulkan teori dwisumber untuk Injil-Injil sinoptik, yaitu Markus dan Ki. Dia menganggap kenapa Markus yang ditulis terlebih dahulu, karena Markus itu lebih bersifat historis daripada kedua Injil sinoptik yang lain. Mereka menganggap Markus ditulis lebih dahulu karena beberapa alasan. Yang pertama, Markus lebih pendek, gaya bahasa Markus itu janggal dan primitif, sehingga paling cocok dikategorikan sebagai kitab Injil yang paling pertama ditulis. Ya, tetapi teori bahwa Markus lebih dahulu ditulis berdasarkan alasan-alasan di atas runtuh ketika seorang ahli perjanjian baru, yaitu William Wright, kemudian menulis buku berjudul Messianic Secret, rahasia Mesianis, yang menyatakan bahwa penulis Markus adalah seorang teolog dan kitab Markus itu syarat dengan hal-hal yang teologis. Nah, jika kitab Markus syarat teologis, bagaimana kita bisa menyatakan bahwa kitab ini lebih primitif dan menjadi sumber bagi kitab Injil yang lain? Nah, ini pertanyaan bagi kalian. Ya, silakan dipikir baik-baik ya. Oke, jadi itu alasan dari hipotesis dwisumber dan bantahan terhadap hipotesis tersebut. Kita ke yang terakhir, yaitu hipotesis 4 sumber. Itu ada Markus, ada sumber Ki, ada sumber L, dan sumber M. Oke, kita lihat. Hipotesis ini muncul karena melihat fakta bahwa ada hal-hal yang hanya atau ada kisah-kisah yang hanya terdapat dalam Injil Matius, tetapi tidak ada di Markus dan di Lukas. Ada juga kisah-kisah yang terdapat di dalam Lukas, tetapi tidak terdapat dalam Injil Markus dan Matius. Maka BH Stater mengemukakan sebuah hipotesis perluasan dari hipotesis dwisumber, yaitu hipotesis 4 sumber. Ya, yaitu sumber Markus, Ki, L. Sumber L itu adalah sumber yang hanya ada di Lukas, dan sumber M, bahan yang hanya ada di Matius. Ini kode ya. Jadi L itu adalah bahan yang hanya memang Lukas tahu, dan M itu adalah kode untuk bahan yang hanya diketahui oleh Matius. Gambarnya atau bagannya seperti ini. Dia ada Markus, ada sumber Ki, ada sumber M, dan sumber L. Jadi ada 4 sumber. Kemudian Matius dan Lukas. Matius ini mengambil dari Markus untuk Markus dan Ki untuk menulis Matius, tetapi kalau ada topik-topik atau kisah-kisah yang tidak ada di Lukas ya, dan tidak ada di Markus, maka dia pasti ambil dari sumber M, sumber yang diberikan kode M ya. Lalu Lukas dia mengambil dari Markus, dia juga mengambil dari Ki. Tetapi ketika ada kisah-kisah dalam Lukas yang tidak ada di Markus dan tidak ada di Matius, maka dia mengambilnya dari L ya. Jadi itu adalah teori-teori tentang pembentukan kitab Injil, dan 4 hal yang kita bahas terakhir ini adalah teori tentang pembentukan kitab Injil, di mana para penulis Injil saling bergantung satu sama dengan lain. Dan teori dwisumber, teori 4 sumber ini menjadi teori yang paling umum dianut oleh para teolog kritik sumber untuk memahami pembentukan dari kitab-kitab Injil
Jadi pertanyaannya, apakah pencerahan atau inspirasi dari Roh Kudus itu batal dengan sendirinya ketika ada teori seperti ini? Apakah batal gitu? Apakah batal? Ya, jadi kembali lagi kepada pertanyaan, apakah dengan teori-teori tersebut maka otomatis inspirasi dari Roh Kudus itu batal? Apakah dengan sendirinya batal? Karena selama ini kita memahami bahwa para penulis kitab-kitab Injil itu bisa menuliskan kisah-kisah dalam kitab-kitab Injil karena mereka mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus. Tapi kita baru saja belajar tentang teori-teori pembentukan kitab-kitab Injil. Nah, apakah dengan demikian teori tersebut atau doktrin tentang inspirasi Roh Kudus itu batal dengan sendirinya? Dan dengan demikian teori-teori ini yang benar. Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat penting bagi kalian untuk kalian jawab, untuk kalian diskusikan bersama-sama pada kesempatan perkuliahan kali ini. Ya. Jadi saya berharap ini bisa kita pahami baik-baik. Jadi nanti silakan dalam diskusi kita akan diskusi bersama-sama. Silakan, ini pertanyaan dari saya yang tadi saya sampaikan, dan silakan masing-masing memberikan pendapat kepada saya atas pertanyaan yang saya ajukan.